Matahari bersinar terik. Udara terasa hangat. 3 sahabat, Reza, Maya, dan David, siap untuk petualangan mereka. Mereka telah merencanakan perjalanan ini selama berbulan-bulan, menantikan saat-saat mendaki bersama, dan menikmati keindahan alam. Setiap langkah yang mereka ambil di bawah sinar matahari yang cerah, membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka. Mereka akan mendaki Gunung Merapi. Gunung itu terkenal, juga terkenal angker. Banyak cerita mistis yang beredar tentang gunung ini, namun hal itu tidak menyurutkan semangat mereka. Mereka tahu bahwa tantangan ini akan menguji keberanian dan ketahanan mereka, tetapi mereka siap menghadapi apapun yang datang. Tapi mereka tidak takut. Mereka malah bersemangat. Setiap dari mereka memiliki alasan pribadi untuk mendaki gunung ini. Bagi Reza, ini adalah tentang mengatasi ketakutannya. Bagi Maya, ini adalah tentang menemukan kedamaian di alam. Dan bagi David, ini adalah tentang petualangan dan persahabatan. Ransel sudah siap. Sepatu bot sudah terpakai. Mereka siap menaklukkan gunung itu. Mereka memeriksa peralatan mereka sekali lagi, memastikan semuanya dalam kondisi baik. Mereka tahu bahwa persiapan yang baik adalah kunci untuk mendaki dengan aman dan sukses. Kalian dengar itu? Suara aneh terdengar dari kejauhan, seperti bisikan angin yang membawa pesan dari masa lalu. Mereka berhenti sejenak, mencoba mendengarkan lebih jelas. Namun, suara itu hilang begitu saja, meninggalkan mereka dengan perasaan penasaran. Mereka mulai mendaki. Mereka bercanda dan tertawa. Merasa senang bisa bersama. Merasa siap menghadapi apapun. Atau begitulah yang mereka pikirkan. Setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke hutan, dan suasana mulai berubah. Tawa mereka perlahan mereda saat mereka menyadari betapa sunyinya hutan itu. Jalan setapak itu terjal. Udara semakin dingin saat mereka mendaki. Pepohonan semakin tinggi dan gelap. Sinar matahari meredup. Hutan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Mereka mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Seolah-olah mata-mata tak kasat mata mengawasi setiap langkah mereka. Mereka saling bertukar pandang, mencoba mencari kepastian dalam kebersamaan mereka. Reza merasa merinding. Dia menoleh ke teman-temannya. "Apakah kalian merasakan hal yang sama?" Tanyanya dengan suara bergetar. Maya dan David mengangguk, merasakan ketegangan yang sama. Mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian di hutan itu. Kalian dengar itu? Suara itu kembali, lebih jelas kali ini, seperti langkah kaki yang mengikuti mereka. Mereka berdiri diam, mendengarkan dengan seksama. Ketegangan semakin terasa, dan mereka tahu bahwa petualangan mereka baru saja dimulai. It's this ya? Tanya Maya, suaranya hampir berbisik, seolah takut mengganggu keheningan yang menakutkan itu. Dia terus berjalan. Langkahnya mantap namun hati-hati. Setiap langkah terasa seperti gema di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Tepat dan sekali. Dan suara Tenanglah, Reza. Ini hanya hutan, kata Dimas, mencoba menenangkan temannya. Memang seharusnya sunyi tambahnya, meskipun dia sendiri tidak sepenuhnya yakin. Tapi Reza tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Ada yang tidak beres. Keheningan itu terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik pepohonan. Seolah-olah hutan itu sendiri sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang tidak diketahui. Mereka terus masuk lebih dalam ke hutan. Langkah mereka semakin lambat dan hati-hati. Jalan setapak semakin sulit terlihat. Pepohonan begitu lebat, menghalangi sinar matahari, dan membuat suasana semakin mencekam. Udara terasa berat dan tidak bergerak. Tidak ada angin, tidak ada kicauan burung, hanya keheningan yang menekan. Jantung Reza berdebar kencang, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Sesuatu sedang mengawasi mereka, sesuatu yang tidak terlihat namun sangat nyata. Setiap bayangan, setiap suara kecil membuatnya semakin gelisah. Dia tahu mereka tidak sendirian di hutan ini. Mereka berhenti sejenak, mendengarkan. Tapi yang mereka dengar hanya keheningan yang semakin menakutkan. Maya mencoba menguatkan diri. "Kita harus terus berjalan," katanya. Meskipun dia sendiri merasakan ketakutan yang sama. Dengan hati-hati, mereka melanjutkan perjalanan, berharap menemukan jalan keluar dari hutan yang menakutkan ini. Tapi semakin mereka berjalan, semakin dalam mereka masuk ke dalam kegelapan. Dan perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Reza tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang menunggu mereka di depan. Dia hanya bisa berharap mereka bisa keluar dari hutan ini dengan selamat. Udara menjadi lembab. Kabut tebal turun dengan cepat, seperti dinding yang bergerak cepat. Segera mereka dikelilingi. Kabut itu tebal dan putih,
Mereka hampir tidak bisa melihat beberapa meter ke depan. Baini. Ekonte. Hamet. Dia nain dindipexis. Iordestes, stop tegas hilang. Berivulsant. Nalherskian harpaki tlis. Kovati. Tapi di mana dia si singi? Kabut di mana? Mereka benar tersesat. Kabut meredam semua suara. Seperti Theodenol of Davisi memanggil sebuah bisikan samar dan dekat. Lasiborka. It's this ya. Siang dete demaiksta. Sebuah bisikin seseorang di luar sana. It's hanya angin nurosi. Mereka terus berjalan. Bisikan itu semasa pintu dari sekitar mereka, membisikkan nama mereka. Reza berhenti. Dia merasakan tangan dingin di lengannya. Dia berbalik. Tidak ada siapapun di sana. Sebuah ratapan melengking menembus kabut. Suara seorang wanita penuh kesedihan dan rasa sakit. Ratapan itu seperti tak berujung, bergema di sekitar mereka. Dia meraih lengan David. Ratapan lain, kali ini lebih dekat. Dan kemudian mereka melihatnya. Sosok berbaju putih, berdiri di tepi pepohonan. Rambutnya yang panjang tergerai seperti air terjun hitam. Dia mulai bergerak ke arah mereka, melayang tampaknya tepat di atas tanah. Lari. Mereka berlari menembus kabut. Buta. Panik. Ketakutan menyelimuti mereka seperti kabut yang tebal. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah mereka berlari dalam mimpi buruk yang tak berujung. Mereka tidak tahu apa yang mengejar mereka, hanya bahwa mereka harus terus bergerak. Ratapan wanita itu mengikuti mereka. Suara itu semakin dekat, membuat bulu kuduk mereka meremang. Mereka tidak bisa melihat sumber suara itu, tetapi mereka bisa merasakan kehadirannya, seperti bayangan yang selalu ada di sudut mata mereka. Mereka tersandung dan terjatuh dalam kegelapan. Setiap kali mereka bangkit, mereka merasa semakin lemah. Kaki mereka gemetar, dan napas mereka semakin berat. Namun, mereka tidak bisa berhenti. Mereka tahu bahwa berhenti berarti akhir. Kabut itu tebal dan dingin, menyelimuti mereka seperti selimut kematian. Setiap hembusan angin membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Mereka merasa seolah-olah kabut itu hidup, berusaha menelan mereka. Menempel pada mereka seperti kain kafan. Kabut itu tidak hanya menghalangi pandangan mereka, tetapi juga meresap ke dalam jiwa mereka, membuat mereka merasa terisolasi dan putus asa. Mereka merasa seolah-olah mereka adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini. Reza bisa mendengar teman-temannya di belakangnya. Suara napas mereka yang tersengal-sengal, langkah kaki mereka yang berat. Dia ingin menoleh, memastikan mereka masih bersamanya, tetapi ketakutan menahannya. Dia tahu bahwa menoleh berarti menghadapi kengerian yang mengejar mereka. Suara napas mereka yang tersengal-sengal. Setiap tarikan napas terasa seperti perjuangan. Udara dingin menusuk paru-paru mereka, membuat mereka merasa seolah-olah mereka sedang tenggelam dalam kabut. Suara langkah kaki mereka di tanah hutan. Setiap langkah terasa seperti gema dalam kegelapan. Mereka tidak tahu kemana mereka pergi, hanya bahwa mereka harus terus bergerak. Setiap detik terasa seperti selamanya. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Dia hanya berlari, berjam-jam berlalu, atau mungkin hanya beberapa menit. Waktu terasa hilang dalam kabut. Mereka tidak tahu berapa lama mereka telah berlari, hanya bahwa mereka harus terus bergerak, atau mungkin hanya beberapa menit. Waktu terasa hilang dalam kabut. Mereka merasa seolah-olah mereka terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Setiap detik terasa seperti selamanya, dan setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Waktu terasa hilang dalam kabut. Mereka merasa seolah-olah mereka terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Setiap detik terasa seperti selamanya, dan setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Akhirnya mereka ambruk di tanah hutan. Kelelahan, ketakutan. Mereka tidak bisa melanjutkan lagi. Tubuh mereka tidak bisa lagi menahan beban ketakutan dan kelelahan. Mereka hanya bisa berharap bahwa kengerian itu tidak akan menemukan mereka. Mereka meringkuk bersama untuk mencari kehangatan. Tubuh mereka gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena ketakutan. Mereka saling berpegangan, mencoba menemukan sedikit kenyamanan di tengah kengerian yang mereka alami. Wanita berbaju putih itu telah pergi, namun bayangannya masih menghantui mereka. Mereka tidak tahu siapa dia atau apa yang dia inginkan, hanya bahwa kehadirannya membawa kengerian yang tak terlukiskan. Tapi rasa takut itu tetap ada. Lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa meskipun wanita itu telah pergi, kengerian itu masih ada. Mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa keluar dari mimpi buruk ini,
hanya bahwa mereka harus terus berjuang. Ini Terence. Di hari bersinar. Di Swin. Boris Wade. Iya. My David? Hanya keheningan yang menjawabnya. Hutan itu kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan teman-temannya. Tidak ada tanda bahwa mereka pernah ada di sana. Reza sendirian, tersesat di hutan. Teman-temannya telah pergi. Dan wanita berbaju putih itu, dia tahu dia ada di luar sana di suatu tempat. Menunggu, mengawasi. Dia telah lolos dari gunung itu. Tapi gunung itu belum melepaskannya. Gunung itu tidak akan pernah melepaskannya.